Kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2, dan kekuatan statistik. Hipotesis 0 dianggap benar sampai bukti statistik. Dalam bentuk uji hipotesis menunjukkan sebaliknya. Bukti statistik yang diperlukan disediakan oleh statistik inferensial seperti analisis regresi atau MANOVA. Statistik inferensial membantu kita menarik kesimpulan atau membuat inferensi tentang populasi. Selanjutnya yaitu ada dua jenis kesalahan atau dua cara di mana kesimpulan bisa salah yang diklasifikasikan sebagai kesalahan tipe 2 dan kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 yang juga disebut sebagai alfa adalah probabilitas penolakan hipotesis 0 ketika hipotesis tersebut sebenarnya benar. Kesalahan tipe 2 yang juga disebut beta adalah probabilitas gagal menolak hipotesis 0 jika hipotesis alternatif benar adanya. Misalnya, menyimpulkan berdasarkan data bahwa kelelahan tidak mempengaruhi keinginan untuk keluar, padahal sebenarnya memang mempengaruhi. Selanjutnya yaitu memilih teknik statistik yang tepat. Menguji hipotesis tentang dua cara terkait uji peringkat bertanda Wilcoxon adalah uji non-parametrik untuk menguji perbedaan signifikan antara dua sampel terkait atau pengukuran berulang pada satu sampel. Uji ini digunakan sebagai alternatif uji T sampel berpasangan jika populasi tidak dapat diasumsikan terdistribusi secara normal. Uji sampel independen dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam mean untuk dua kelompok dalam variabel yang diminati, yaitu variabel nominal yang dibagi menjadi dua subkelompok, misalnya nih, perokok dan bukan perokok, atau karyawan di Departemen Pemasaran dan mereka yang berada di Departemen Akuntansi. Atau contoh yang lain lagi adalah karyawan yang lebih muda dan karyawan yang lebih tua. Diuji untuk melihat apakah ada perbedaan mean yang signifikan antara dua kelompok yang dibagi pada variabel independen yang diukur pada skala interval atau rasio. Misalnya tingkat kesejahteraan, gaji, ataupun yang lainnya. Analisis regresi. Analisis regresi sederhana digunakan dalam situasi di mana satu variabel independen dihipotesiskan memengaruhi satu variabel dependen. Misalnya, asumsikan bahwa kita mengusulkan bahwa kecenderungan untuk membeli suatu produk hanya bergantung pada persepsi kualitas produk tersebut. Nah, dalam kasus ini kita harus mengumpulkan informasi tentang persepsi kualitas dan kecenderungan untuk membeli suatu produk. Kita kemudian dapat memetakan data untuk memperoleh beberapa gagasan awal tentang hubungan antara variabel-variabel ini. Yang selanjutnya yaitu multicollinearity, yaitu multicollinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen dalam regresi berganda sangat berkorelasi. Ini membuat estimasi koefisien regresi yang tidak dapat diandalkan. Cara sederhana untuk mendeteksinya adalah dengan memeriksa matriks korelasi, di mana korelasi di atas 0,70 dianggap tinggi. Namun metode ini mungkin tidak mendeteksi hubungan kompleks. Oleh karena itu, nilai toleransi dan faktor inflasi varians digunakan sebagai ukuran tambahan dengan toleransi 0,10 sebagai batasan. Multicollinearitas bukan masalah serius jika fokusnya adalah peramalan, tetapi jika menjadi masalah, kita ingin memperkirakan koefisien regresi secara akurat. Untuk menguranginya, kita bisa mengurangi variabel independen, lalu menggunakan regresi ridge atau membuat variabel baru yang menggabungkan variabel berkorelasi. Selanjutnya ada other multivariate test and analysis, yaitu yang pertama ada diskriminan analysis. Analisis diskriminan ini membantu mengidentifikasi variabel independen yang membedakan kelompok pada variabel dependen nominal. Fungsi diskriminatif ini menunjukkan perbedaan rata-rata antar kelompok berdasarkan kombinasi variabel independen yang diukur pada skala interval atau rasio. Yang kedua ada logistic regression. Regresi logistik ini digunakan untuk variabel dependen non-metrik dengan dua kelompok. Metode ini lebih disukai karena tidak memiliki asumsi ketat seperti analisis diskriminan dan mirip dengan analisis regresi.
Keduanya ini menghasilkan persamaan prediksi di mana koefisien regresi ini mengukur kemampuan prediktif variabel independen. Regresi logistik juga memungkinkan peneliti memprediksi hasil diskrit seperti akan membeli produk atau tidak akan membeli produk dari variabel kontinu, diskrit atau dikotomis. Yang selanjutnya yaitu conjoint analysis. Analisis gabungan adalah teknik statistik yang digunakan untuk memahami preferensi konsumen terhadap produk atau layanan dengan mengevaluasi nilai dari berbagai atribut seperti harga dan kualitas. Dalam analisis ini, partisipan diminta untuk membuat trade-off antara produk dengan atribut dan level tertentu. Misalnya, harga 249, 279 atau 319. Dengan mengumpulkan pilihan tersebut, kita bisa mengukur seberapa penting masing-masing level atribut. Analisis gabungan ini biasanya dilakukan menggunakan analisis regresi berganda atau metode analisis Bayesian hierarkis untuk model perilaku pengembalian keputusan konsumen. Lalu ada two-way ANOVA. ANOVA dua arah digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel bebas non-metrik terhadap satu variabel terikat metrik yang dikenal sebagai desain faktorial. Metode ini memungkinkan pengujian pengaruh utama variabel bebas serta pengaruh interaksi antara keduanya. Pengaruh interaksi terjadi ketika dampak satu variabel bebas pada variabel terikat tergantung pada tingkat variabel bebas lainnya. Desain faktorial ini umum digunakan dalam ilmu sosial. Dan yang selanjutnya ada MANOVA. Jadi MANOVA ini mirip dengan ANOVA, tapi bedanya adalah bahwa ANOVA ini menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok pada satu variabel dependen, sedangkan MANOVA menguji perbedaan rata-rata antar kelompok pada beberapa variabel secara dependen dan secara bersamaan. Lalu, dengan menggunakan jumlah kuadrat dan matriks perkalian silang, MANOVA ini menghindari bias dengan menguji semua variabel dependen secara bersamaan dan meniadakan efek samping dari setiap interkorelasi di antara mereka. Yang pertama ada korelasi kanonik. Jadi korelasi ini menguji hubungan antara dua atau lebih variabel dependen dan beberapa variabel independen. Misalnya korelasi antara serangkaian perilaku pekerjaan seperti keasyikan dalam pekerjaan, penyelesaian pekerjaan, dan tepat waktu, dan jumlah ketidakhadiran, dan juga pengaruhnya terhadap faktor kinerja seperti kualitas pekerjaan, output, dan tingkat penolakan. Yang selanjutnya ada pergudangan data, penambangan data, dan penelitian operasi. Jadi pergudangan data dan penambangan data ini merupakan aspek dari sistem informasi yang sebagian besar perusahaan kini menyadari bahwa manfaat dari pembuatan gudang data ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk yang berkaitan dengan keuangan, manufaktur, penjualan, dan sejenisnya. Gudang data ini biasanya dibangun dari data yang dikumpulkan melalui berbagai departemen perusahaan dan dapat diakses melalui berbagai alat proses analitis daring atau OLAP untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang pertama ada data penambangan data yang bermanfaat untuk memanfaatkan gudang data secara lebih efektif dengan mengidentifikasikan hubungan dan pola tersembunyi dalam data yang tersimpan di dalamnya. Lalu ada riset operasi OR atau ilmu manajemen MS. Ini adalah alat canggih lain yang digunakan untuk menyederhanakan dan dengan demikian memperjelas jenis-jenis masalah kompleks tertentu yang memerlukan kuantifikasi. Dan yang selanjutnya ini adalah beberapa paket perangkat lunak yang bisa berguna untuk analisis data. Yang pertama ada LISREL. Jadi dirancang untuk memperkirakan dan menguji model persamaan struktural. Lalu yang kedua ada MATLAB. Ini merupakan program komputer yang pada awalnya dirancang untuk menyederhanakan implementasi perhitungan numerik. Dan yang ketiga ada AMPLUS, adalah program pemodelan statistik yang menawarkan berbagai pilihan model, estimator, dan algoritma kepada para peneliti. Lalu yang keempat ada Qualtrics. Ini memungkinkan pengguna melakukan berbagai jenis pengumpulan dan analisis data daring. Lalu yang kelima ada SAS, adalah sistem
perangkat lunak terpadu yang mampu melakukan berbagai analisis statistik seperti statistik deskriptif, teknik multivariat, dan analisis deret waktu. Dan yang terakhir ada SPSS. Ini adalah program manajemen dan analisis data yang dirancang untuk melakukan analisis data statistik termasuk statistik deskriptif seperti plot, frekuensi, bagan, dan daftar serta prosedur statistik inferensial dan multivariat yang canggih seperti analisis varians. Lalu yang selanjutnya ada SPSS AMOS yang dirancang untuk memperkirakan dan menguji model persamaan struktural, dan yang terakhir ada STATA. Ini adalah paket perangkat lunak statistik tujuan umum yang mendukung berbagai perangkat lunak statistik dan ekonometrik, metode grafik, dan fitur yang disempurnakan untuk memanipulasi data, pemrograman, dan memanipulasi matriks.